Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga loncengnya, ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan media untuk belajar akhlak yang baik menuju akhlak Rasulullah. Amin. Amin. Jadi udah deh gitu Pak Ustaz. Kayak gitu-gitu tuh, itu cara untuk ngebuletin supaya kita tuh paham akan petunjuk itu. Berarti menguatkan iman dan Iya takwanya itu kan, lagi. iya itu sebenarnya. Iya. Itu kan susah banget itu. Ya memang susah yang begitu-begitu itu, karena kita kan nafsu itu selalu ada setiap saat di hidup kita. Nah, cuma tinggal cara berpikir kita itu memilih nanti antara nafsu sama-sama nafsu itu ya di sini, kemudian keilmuan ya di sini, duniawi ya di sini, semuanya ada di tubuh kita. Tinggal memilih aja. Iya benar. Iya itu benar banget itu. Itu benar banget. Itu kesulitan manusia tuh itu yang paling susah sih menurut saya sih. Iya. Ya. Maksud ya? Iya benar. Ya, Aku juga mengambil. Iya itu susah yang banget. duniawinya tuh Iya. pasti kita akan Nyulik. kena gitu. Wah ini sebenarnya udah tahu itu duniawi gitu, tapi kadang-kadang kita suka ke apa ya, ke ini loh Pak, tergoda untuk ngambil keputusan Ya, yang ini benar. ke duniawi gitu loh. Iya. Itu yang ya Allah udah tahu, kita kadang udah tahu gitu Pak. Iya kenapa? Kendaliinnya itu loh, Kenapa udah tahu? gimana sih Pak gitu. Itu kocak. Itu tapi juga bisa berkaitan dengan takdir mungkin Ustaz ya. Iya. Kita sudah nggak ngurusnya, tapi tetap aja kesana memang sudah ditakdirkan begitu mungkin. Kayak Nggak bisa ditakdirkan, itu kita yang memilih dulu. Memilih dulu, ya. Nah, takdir itu kalau sudah terjadi. terjadi ya. Kalau kita masih bisa memilih, ya memilih masih. Tadi nyari arisan, sakit takdir. Nah, sakitnya takdir. 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 Iya. Hasil akhir dari nasib yang saya tentukan gitu Pak Ustaz maksudnya. Iya. Pilihan yang diambil Pilihan yang diambil itu hasilnya itu takdir. menentukan nasib. Oh, Tapi itu takdir itu yang menjadi ujian, langsung Ah. menjadi ujian. Jadi bukan takdir terus berhenti, enggak, itu tuh menjadi ujian. Enggak gini misalnya Pak Ustaz nih. Ini takdir nih. Allah sudah siapkan nih stret misalkan. Hari ini pelan anak nggak sakit, happy gitu jalannya. Ini takdirnya nih hari ini. Enggak ada. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Tiba-tiba saya berbelok, saya memilih takdir yang lain. Nah, ya itulah pilihan namanya. Pilihan bukan takdir. Itu bukan takdir. Saya pikir tuh Allah tuh udah nentuin yang sesuai dengan apa yang Allah siapkan hari itu gitu Enggak. kan ya. Selama ini memang saya banyak berpikir tentang hal-hal tersebut. Iya, Kesannya benar. itu hidup kita diatur oleh Allah. Diatur, ingat ya, bukan ditakdirkan, tidak ya. Iya. Diatur itu berarti perjalanan kita diatur. Takdir itu kesannya, jadi orang itu belum memahami bahwa takdir dengan perjalanan hidup itu nggak ngerti kayaknya. Iya. Bisa itu. Nah, yang dimaksud orang-orang itu adalah takdir Allah, qadarulahnya. Boleh kalau itu. Tapi orang itu tidak tahu bahwa yang mengadakan perjalanan ini sebenarnya kita. Iya. Paham ya? Nah, ini tetap sama orang-orang atau saudara kita, termasuk kita. Ini tuh kesannya Allah yang ngatur juga. Loh ya jangan begitu. Berarti kalau nanti saya itu mencuri, nah itu dari Allah Ta'ala. Ya kan nggak bisa seperti itu. Kok enak? Iya. Nah, kan nggak boleh, makanya oh enggak. Saya nggak kepikiran itu tuh. Iya nggak apa-apa, makanya tadi itu kan diketahui sama orang yang beriman. Ini kan gitu, nggak boleh. Iya. Jadi jangan ngomong seperti itu, karena kalau ngomong seperti itu salah lagi kita. Iya. Kalau qadar Allah yang menentukan, Allah benar, agar kita itu tidak lebih jauh lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho. Nah itu benar kalau itu. Tapi kalau pada waktu berjalan itu manusianya, dia memilih mau yang mana. Ya ini orang banyak yang tidak tahu, orang-orang Muslim banyak yang tidak tahu. Milih mau yang mana, ini dia tidak tahu. Milih itu. Milihnya itu dia tidak tahu. Nah, taunya itu kalau memang dia benar-benar, mohon maaf nih ya, dia hafal Quran, dia sudah mengamalkan, dia sudah hafal sunnah, dan dia mengamalkan. Satu lagi, dan dia mengamalkan Quran dan sunnah tersebut, nggak pernah ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Dia tawadhu, dia rendah hati.
Nah ini beda, karena dia nggak ingin sombong. Nah ini beda. Nah orang-orang seperti itu biasanya diberi peringatan oleh Allah Ta'ala melalui otak sama hatinya. Jangan kerjain itu, kesannya seperti itu. Nah inilah yang memang orang tidak pernah dibahas. Tidak pernah dibahas. Nah akhirnya merasa kalau takdir saya melakukan ini dari Allah. Enggak, kamu menyalahkan Allah seperti itu. Nah kenapa? Iyalah kalau kamu masih normal. Lah kalau yang nyuri, lah kalau yang sudah korupsi, lah kalau yang zina, ya yang maksiat. Masa itu Allah ngawur aja. Enggak boleh kita seperti itu. Berarti inti permasalahannya di pilihan yang kita buat itu. Iya. Seperti menentukan takdir. Iya, mamanya Keputusannya. dia sering, mohon maaf nih, dia sering berzina, kena dia penyakit itu, akhirnya keluarganya kena. Nah, kan sama, itu takdir yang dia pilih. Takdir yang dipilih. Lah iya, nggak ada salahnya. Nah yang salah itu dia milih sendiri. Nah, Takdir yang kita pilih berakhir dengan takdir dari Allah. lah ya itu Allah menentukan seperti itu agar dia itu berhenti, kan seperti itu. Nanam timun jadi timun, Iya. nanam cabai jadi cabai, nggak mungkin nanam cabai jadi timun. Malam angin. Intinya supaya kita belajar gitu. Iya, kita belajar. Semua itu yang di dunia ini kita belajar. Untuk apa? Untuk menuju akhirat. Sebenarnya itu kuncinya. Oke. Kita ngomong seperti ini nggak bisa untuk main-main. Iya makanya Ustaz tuh. Kita memberikan begini ilmu pada teman-teman ini di YouTube. Ini nggak bisa untuk main-main. Kita betul-betul tauhid yang mana yang benar ya, harus kita bilang yang benar. Nggak boleh main-main. Kalau memang qadarullah ya itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi perjalanannya kamu. Dia memilih. Kamu yang memilih itu, bukan Allah. Nah sebelum kamu berjalan sana biasanya ada nih ragu-ragu. Nah itu sebenarnya ada petunjuk dari Allah Ta'ala melalui hati. Cuma itu terabas saja. Nah itu kan beda. Oke. Pokoknya mikir gitu Ustaz. Ini Allah ciptakan surga, ini Allah ciptakan neraka. Nah, sekarang tinggal memilih ya. Kalau memilih mau surga berarti jalannya jalan surga kan? Iya. Ke neraka bukan berarti dia masuk neraka itu karena takdir Allah. Lah ya nggak bisa. Nggak bisa. Kan tetap dia akibat dari perilaku. Akibat dari perilaku. Iya. Nah, itu kan takdir yang dipilih. Sekarang gimana kalau gini? Orang jalan nih, jalan. Kepleset tuh jatuh tabrak motor. Itu bukan pilihan berarti. Itu apa, Bos? Itu takdir Allah, qadarullahnya di situ. Tetapi pada waktu dia kepleset ketabrak motor berarti dulu. Oh, iya. Nah, dulu dia umurnya berapa? Dia di bawah 45 dulu. Dia dinasehatin sama ayah ibunya ngeyel dan keras. Tetap ada sebab. Nah, kan tetap ada sebabnya. Itu tetap tanda dari Allah Ta'ala. Nggak akan Allah itu berbuat zalim pada hambanya. Itu kunci sudah. Ujung-ujungnya orang itu sebetulnya membuat pilihan saya tidak sadar. Iya nggak Ustaz? Sadar tidak sadar Sadar dia tidak memilih sadar, sebenarnya. memilih, ya, betul. Karena apa? Contoh nih. Kita dakwah nih Ustaz. Ya. Kita dakwahnya memberikan ilmunya aja. Orang nggak akan tahu. Sholat lah yang khusyuk benar sudah, nggak salah. Ya, sedekahlah karena Allah sudah benar. Puasa lillahi ta'ala sudah benar. Tapi yang detail-detail kan nggak pernah ada yang tahu yang detail itu. Musibah diceritakan dalam Quran oleh Allah Ta'ala. Banyak ayatnya. Nikmat diberikan, diceritakan oleh Allah Ta'ala. Banyak ayatnya. Dimana kalau nikmat itu dari Allah. Kalau sudah Allah itu menceritakan nikmat itu dari Allah, jangan bilang nikmat itu dari kerjaan kita. Dosa itu sudah. Syirik gitu. Itu syirik itu sudah. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, itu jarang itu dibahas. Sehingga orang itu ya membanggakan diri. Ada bonus nih, bonus anak soleh. Nah, dia bilang anak soleh ini siapa yang bilang dia soleh? Anaknya Pak Soleh. Kecuali dia bapaknya soleh. Itu nggak salah kalau itu. Itu bener. Tapi kalau dia bilang ini rezeki anak soleh, dia kesannya dia menuhankan dirinya bahwa dia soleh. Karena yang dia berhak soleh, yang mengatakan soleh itu Allah. Walaupun kita bilang anakmu soleh, nggak boleh. Mudah-mudahan anakmu soleh itu boleh, karena itu doa. Dia matinya husnul khotimah, nggak boleh. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah, boleh. Nggak boleh. Kita itu bukan Allah kok mau bilang itu meninggalnya husnul khotimah. Loh, siapa yang berani? Mengatakan sesuatu Tidak yang bisa pasti ngejas. gitu, ya. Nggak Jangan bisa. ngejas. Itu haknya Allah, Ustaz. Benar nggak sih? Saya mau tanya sama Ustaz. Iya. Benar nggak sih, Ustaz? Iya benar. Nggak boleh ngejas karena Allah yang punya prerogatif. Benar. Harusnya kita kalau doa mudah-mudahan. Iya.
seperti itu masih. Jadi memang kita kata itu sendiri pun kita atur, jangan sampai kita salah. Karena mulut ini besok bertanggung jawab di akhirat. Itu beneran, jadi benar-benar harus hati-hati, nggak boleh kita itu semaunya sendiri bicara. Berarti meler, jalan-jalan ya? Banyak yang dipikirin yang ada. Karena memang kalau memang cara berpikir, kenapa itu bangun tidur meler? Nah, itu gampang. Allah itu memberikan otak. Kalau meler itu adalah panas di sini, mata sama hidung keluar cairan. Cairan itu sunatullah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, bukan penyakit. Cairan itu sunatullah. Dari apa? Dari otak, mata, sama daerah hidung kita itu panas. Secara sunatullah, kelenjar air itu akan memproduksi air banyak untuk mendinginkan daerah sini. Kenapa di sini panas ya? Karena banyak yang dipikirin. Kenapa dia mikir? Masa mikir nggak boleh? Jangan ngomong seperti itu. Kamu itu hanya mikir sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirin. Dan itu juga belum tentu ketemu solusinya. Kan tinggal gitu kan gitu. Itu bener banget. Itu bener banget. Nih, kayak gini nih. Iya, kayak bener. Kalau mikirnya itu, kalau ini kan mikir. Kalau Mama Mbak Devi mikirnya sampai jengkel di sini, ada panas nih. Nah, itu bisa badan meriang. Nah, itu sampai ke hati mikirnya. Kalau bedanya Mas Bobi sama Mbak Devi itu, Mas Bobi mikirnya makan apa nih? Nanti makan program, mikirin program. panas. Nah gini, misalnya gini nih, kata dokter, ini harus nanti udah gede nih, udah beranjak dewasa, ini harus tinggal di tempat yang suhunya dingin sekali, panas sekali, jadi nggak boleh yang sedang. Nah, balik lagi ke omongannya Pak Ustadz, jadi saya tuh kalau misalkan pergi ke tempat yang tengah-tengah, itu saya mikir AC, harus nyari AC. Nggak penting gitu. Akhirnya begitu. Iya bener Pak. Malah meler, dia belum pergi malah meler. Tapi masih untung melernya dari sini. Jadi, harus nemu AC, aduh AC gimana ya, aduh ada nanonya nggak ya, karena kata dokter kan sudah nanonya supaya saya nggak ini Pak. Jadi saya mikirin terus. Ini beneran ya. Sekarang mah udah kemana aja insya Allah lah gitu. Mau wilayah yang mau dingin, mau nggak bismillah lah. Gitu. Jadi udah mendahului kehendak Allah sebetulnya. Bisa jadi seperti itu. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya bukan mendahului sih Ustadz, kalau menurut saya itu ketakutan yang ketakutan dengan orang yang punya ilmu, yang ilmunya juga belum tentu benar di hadapan Allah Ta'ala. Bukan berarti beliau salah, enggak, dia nggak punya referensi, dia nggak punya alat untuk referensi. Coba kalau beliau-beliau yang pintar-pintar referensinya siraman kolbu, berpikir loh ini malah ringan kok masalahnya gitu. Orang kena kanker, jauhi sate, jauhi ini, jauhi, nggak usah. Jangan marah dengan orang tua, dengan suami, dengan ini. Belajar itu. Selesai nanti kok. Nggak sampai tubuh kanker. Selesai. Ini kanker serviks, ini orang wanita ini, dia berseminar. Kalau dia pulang masih ngomelin suaminya, tunggu aja itu. Dia kena serviks kok. Nah kalau dia itu mamanya ikut siraman kalbu, nggak boleh marah ya sama suami. Aman malah. Banyak saya dulu aku sakit-sakitan kok sekarang setelah ngikutin siraman kalbu kok nggak pernah sakit. Ya alhamdulillah karena di sini dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga paham, nggak boleh ini, nggak boleh suudzon. Memang istilahnya dunia bagi seorang yang beriman itu penjara. Iya, betul. Sejumlah mukminin. Iya. Betul. Iya, tapi kalau memang dia nggak beriman, dunia, itu nikmat. Ad-dunya sijnul mu'minin, al-jannatul kafirin. Jadi dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, tapi surganya bagi orang-orang yang tidak beriman. Wajar. Iya, makanya kenapa itu seperti penjara? Karena banyak aturan. Ngomong diatur. Ada hujan diatur mikirnya. Ada orang ngomong diatur telinganya. Kan begitu. Tadi masalah suhu diatur. Iya bener. Kan ngapain bingung seperti itu? Masalah hujan. Buset. Waduh, hujan nih banget. Aduh. Ya Allah, ampun ya Allah benar. Iya, kan begitu. Emang nggak boleh. Semua itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan sia-sia.
Iya. Ketika kita menyadari petunjuk itu, ketika masalahnya sudah selesai, kemudian kita mohon ampun pada Allah, memperbaiki hidup lebih baik lagi. Itu lebih baik kan seperti Itu lebih baik. Itu kan Itu sebetulnya. yang diinginkan oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi tetap hadis itu akan masuk. Kita kerjakan nggak hadis tersebut? Bagaimana kita itu melakukan kesalahan atau dosa? Hadisnya adalah kita itu yang paling disukai orang bersalah berdosa itu adalah orang yang tobat. Gunakan tobat terus menerus. Nah, itu Allah suka. Kita menjalankan hadis tersebut. Bukan hadis hanya cuma sebagai wacana. Enggak, kerjain. Tapi juga Ustaz tidak kemudian setelah beriman itu tidak diuji juga sama Allah. Ketika kita sudah bertobat, ya tidak berarti kemudian lepas aja. Kan Allah bilang, jangan kau katakan telah beriman kepada aku sebelum aku uji. Iya, emang betul. Jadi intinya adalah kehidupan kita itu ujian. Ada ujian yang dari Allah, ini beda ya. Gitu. Ada ujian dari kita sendiri. Ya itu musibah itu ya ujian, tapi dari perbuatanmu sendiri. Mau ngomong apa? Iya benar, itu ujian nggak musibah, tapi dari kelakuanmu sendiri. Nah kalau ujian dari Allah Ta'ala, dari iman kita, nah itu beda benar. Diuji, Mas Bobi nih udah nggak bisa marah, tetap akan diuji. Gimana Mas Bobi marah kalau langsung bersentuhan? Enggak. Mas Bobi dibikin marah lewat harta yang dipinjem nggak dikembaliin. Nah lewat itu marah kagak. Facebook. Iya. Lewat sosial. Apa yang lain? Iya. Allah itu cara mengujinya sangat lihai. Tiba-tiba mobilnya tahu marah, tadi itu dia marah. Iya. Padahal Tapi- biasa-biasa aja. Alhamdulillahnya hal positif, masya Allah ya. Saya rasa mungkin teman-teman yang suka nonton Irama Kolbu juga pasti sependapat sama saya juga nih Pak Ustaz. Sama-sama. Ketika mendapatkan sesuatu tuh kita lebih langsung bercermin gitu, gitu tuh itu Ngena banget. iya. Jadi punya momen sendiri untuk merenung tuh bener-bener bermanfaat. Dulu kan nggak ada, sibuk nyari alasan lain untuk kita bisa Pembenaran apa, diri. gini. Iya gitu, Nah, iya itu nggak benar. usah. Yang paling benar itu Allah. Kita itu hanya Iya. ciptaan Allah yang memang masih banyak salah. Nah itulah yang namanya muhasabah atau Muhasabah, evaluasi yang betul. setiap saat tuh harus kita pikirkan. Nah dengan evaluasi itu kita kan akhirnya mengingat ayat-ayat Allah. Betul. Pasti itu kalau memang tahu ini salah saya nggak tahunya di sini. Oh ayatnya jelas. Saya melanggar ayat ini. Saya melanggar hadis ini. Kan begitu. Bukan mau cari pembenaran diri. Kan Betul. begitu. Ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau mamanya ada nih yang tidak mau muhasabah nih, dia merasa apa yang dia katakan statementnya benar, padahal pembenaran benar itu adalah milik Allah. Dia tidak pernah bertanya kepada seseorang, dia langsung menjustifikasi orang tersebut melalui YouTube. Gini. Langsung gerak menurut dia. Dan kalau menurut sepihak dia, padahal dia tidak ngerti nih dasar dalilnya itu nggak ngerti. Dia tahu pun dia nggak akan tahu karena apa? Karena keimanannya sebenarnya kurang. Justru itu sebetulnya. Justru itu. Kurang. Karena kurangnya itulah dia itu akan lupa menjustifikasi saudaranya, disebarkan ke YouTube, itu akan menjadi dosa jariah. Dan di YouTube banyak yang ikut sama-sama. Nah, yang orang yang difitnah, dia yang seneng. Kenapa? Dia akan mendapatkan satu, ya, dosa-dosanya dia dihilangkan oleh mereka. Dosa orang yang difitnah itu dihilangkan oleh orang yang memfitnah. Dan kalau itu dosa jariah, orang yang sebegitu banyak itu dosanya dibagi-bagi. Ini orang yang difitnah, selesai dosanya bisa 0. Dan kalau ini dosanya sudah habis, amal mereka diberikan kepada yang difitnah. Gimana nggak dapat surga? Itu jelas hadisnya. Kita udah paham. Ya harus kalau difitnah tenang, nggak usah bingung. Enak. Ya kan akhirnya enak ya kalau difitnah. Ngerti kalau sudah ngerti dalilnya, senang, tenang sudah. Nah itulah orang yang nggak tahu. Kenapa dia mengeluarkan seperti itu, mamanya?
dia seorang muslim, dia seorang pentolan lah. Umpamanya kan begitu nih. Iya. Dia pentolan. Nah karena dia nggak nyambung antara pelajaran agamanya yang dia pelajari dengan otaknya, dengan hatinya, dengan kolbunya, dia nggak sinkron. Dia hanya melihat, dia hanya mendengar, yang nggak cocok dengan nafsunya, dia langsung sampaikan. Dia nggak sampai ke arah situ, selesai dia. Dan dia akan bisa menjadi ahli neraka besoknya. Ini orang nggak pernah tahu yang seperti ini. Padahal itu benar. Dan itu akan dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Kalau yang namanya orang memfitnah orang lain, itu benar besok. Orang yang memfitnah ini ya akan mengambil dosanya orang yang difitnah. Kalau dosanya orang yang difitnah itu habis, amalnya dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada yang difitnah. Selesai dia. Gimana? Kan banyak dosa. Ahli neraka dia. Itu sudah hitung-hitungannya sudah jelas. Maka berbahagialah orang-orang yang suka difitnah. Tetapi dia terima karena Allah. Tapi dia terima karena Kenapa? Allah. Seperti itu Ustaz. Kalau fitnah itu muncul, berarti Allah mengizinkan. Iya. Itu menjadi ujian. Nah ujian itu seperti itu. Ujian tuh Ustaz. Ujian bagi orang Yang yang datang dari Allah. Iya. Makanya dikatakan kan al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuh itu udah kejam. Ini fitnah kan lebih kejam lagi. Kejam memang. Pahalanya gede banget. Iya, karena pahala dan dosa ini saling berseliweran. Kuat sekali, bunuh ya sekali itu aja dia. Jelas kesalahannya ya. Jelas. Ini orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba bisa mendapatkan satu. Nah itu yang harus hati-hati. Tapi jangan cari-cari juga pengen difitnah sama orang. Lagi Bikin peluang sendiri gitu. Peluang sendiri biar difitnah Nih lihat nih. Sini kita masuk yuk. Laki-laki perempuan nih biar difitnah. Iya. sih namanya. Cari penyakit. Cari masalah Pak. Memang yang seperti itu yang kita tidak akan pernah tahu. Dan itu bisa aja itu ada di sekitar kita, orang-orang kita yang sedang ceramah banyak yang seperti itu. Yang ini jangan ini kan nggak taunya dalilnya salah sendiri. Ya. Dan ini begitu banyak. Dan itu nggak sadar dia menggiring dirinya itu. Nah itu tadi dia itu sebenarnya tahu. Oh ini ada dalam Quran. Oh ini ada dalam hadis. Ini ada. Tapi dia karena memang itu ada nafsu. Emang nafsu dia. Hal yang paling sangat tipis itu kalau bagi ya contoh lah saya lah misalnya pendakwah gitu kan adalah ketika jamaah itu senang tepuk tangan atau gitu kan itu kita kadang-kadang lepas kontrol dengan lisan. Makanya bisa saja yang tadinya tidak ingin mencaci maki, yang tadinya tidak ingin menggosip pada saat ceramah bisa saja jadi menggosip kan. Iya, bisa. bener. Itu karena lepas kontrol. Iya pasti lepas nggak? Iya lepas kontrol itu tadi. Yang paling berat itu bahaya. apalagi kalau dia itu jamaah kalau udah mengeluk-elukan, wah keren banget, wah ketawa, udah makin lepas eret, tahu masuk ke arena itu. Iya itu tuh. Ngomongin orang, mencaci maki orang kan. Iya. Susah, nggak boleh gitu. Aduh, ngeri bro. Yang paling ngeri itu gini loh. Yang paling ngeri itu gini loh. Kita sadar kita masuk ke area itu, kemudian jelas petunjuknya pada saat itu, lalu dilanggar. Berusaha untuk menarik kita dari situ, tetap itu yang saya bingung. Itu kenapa kok? Ya, karena mungkin itu tadi, sorry. Jadi ceramahnya tanpa keimanan, hanya di hanya lisan. Gitu. Kemudian menjadi orang kayaknya di sini senang semua, lupa itu pasti lupa. Makanya kalau dalam diceritakan kan kenapa tertawa itu mengeraskan hati itu kan di situ sebenarnya. Jadi orang yang menjadikan lucu dari suatu bahan ceramah itu ya harus hati-hati. Dia pasti lepas kontrol. Betul, pasti. Iya benar. Nggak ada lucu yang tidak membuat lepas kontrol, kecuali kalau memang lucu itu lucu biasa aja. Betul, ya lucu biasa gitu loh ya. Iya. Tapi kalau rata-rata memang kalau itu lucu ketawa terus loh itu lepas kontrol. Dan lupa bahwa ada atlet. Kalau kita ke Mekah atau Madinah, Mas Bobi, itu kan ada halakoh. Pengajian sekolah.
Di sana itu saya perhatikan tuh tidak ada penceramah yang membuat jamaahnya dia tertawa. Serius. Nggak ada. Dan bagi mereka justru tabu. Seorang penceramah membuat jamaahnya tertawa di sana tuh tabu. Kan itu tadi. Iya. Mengeraskan hati dan bisa jadi lepas kontrol. Kalau di sana serius semua. Nah, kalau Indonesia kebalik, kalau kagak ada ketawanya nggak rame nih Ustaz. Bukan nggak rame, nggak diundang. Berarti kayak saya serius di siraman kolbu dong, ya. Oh, yang dengerin ketakutan. Aduh, Ada jinnya. iya, tapi kan itu memang harus Mungkin lebih apa adanya aja berarti Pak Ustadz ya. Nah, Kalau nah, misalkan itu pun memang materinya lucu ya sudah gitu. Tapi memang bener loh Betul. Ustaz. Kalau sebenarnya kalau kita perhatikan itu, maaf ya Ustaz ya, ini maaf ya. Ceramah itu kan tetap ada adab untuk diri Ada. sendiri ya. Betul. Yang saya merhatiin untuk diri saya itu sulit loh. Iya. Takut kalau saya bilang, nih ibu-ibu nih yang kebanyakan begini itu sulit bagi saya. Saya lebih banyak mending, nah kita nih Bu, Pak, saya selalu bilang kita. Ya, kita. Karena kita sendiri juga masih dosa, banyak salah dan dosa. Kan banyak juga nih, saya juga bilang ya banyak bisa ada. Anda ini, aduh, menjustifikasi bahwa Entah kenapa di kopi juga Kayaknya. gimana gitu ya. Anda itu berarti Kamu. tuh banyak salah, sayanya enggak. Gitu. Padahal kita juga manusia. Nah itu juga ada penilaian di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Jadi kamu nah itu yang harus belajar. Kita ini harusnya kita harus ke kita. Karena itu untuk kita, bukan untuk mereka. Kita baca Quran untuk kita, bukan untuk orang yang tidak pernah baca Quran. Jadi kita. Nah itu juga ada. Kalau seperti itu penilaian sama Allah Ta'ala juga ada. Kalau sering anda, kamu. Ya itu berarti dia merasa bahwa dirinya itu nggak ada salah, dia benar. Harusnya apa yang kita lakukan? Apa yang telah kita kerjakan? Nanti bareng-bareng. Ya memang bareng-bareng, ya, betul. Kita juga Harusnya ngaku bagaimana juga. Bu kita ini seperti ini nih. Janganlah kita seperti itu. Nah itu enak, orang itu mendengar enak. Anda di rumah juga kok saya sih ya gitu. Tapi ya itu bukan persoalan saya dan tidaknya, tetapi adab dalam menyampaikan kata-kata itu juga harus dengan Ma'ruf ya. ma'ruf ya, dengan baik ya. Seperti itu. Oke, Mas Ulfi closing. Ya, Pak Ustadz aja. Pak Ustadz sudah asik kalau dengan musik. Begitu guys. Nah, kan? Begitu guys masih mending. Begitu guys. Gose. Jadi pembicaraan kita dari yang santai ke penyakit sampai ke masalah akhlak kita coba bahas. Kekurangan kita masih banyak. Betul. Banyak sekali. Kalau bisa kita merenung tentang bagaimana mulut kita itu banyak ngomong yang nggak, kemudian melihat sesuatu, waduh, mendengar nggak cocok kita itu bagaimana. Kemudian hati kita itu hanya meyakini sesuatu yang duniawi. Nah, itu. Padahal tujuan kita itu akhirat, kan gitu ya. Dunia itu sebagai alat sebenarnya untuk menuju akhirat. Sakit itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Musibah dan ujian yang harus kita kerjakan, nggak cuma sakit. Nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bisa aja dikatakan itu sebenarnya musibah kalau kita tidak bisa menjalankan nikmat dari Allah Ta'ala itu dengan baik. Ingin tahu guys, mulut ini diberi sehat oleh Allah, tapi kapan mulut kita itu senantiasa basah dengan mengingat Allah? Jangan. Mulut kita akan bercerita tentang kebanggaan kita. Itu nikmat diberikan sehat sama Allah dengan melalui mulut kita, tapi kita tidak pernah bersyukur. Itu yang namanya wala in kafartum. Belakangnya berat. Inna adabi lasadid. Seorang yang menutupi nikmat dari Allah Ta'ala, siksa Allah amat keji. Jadi akhlak itu harus kita kerjakan setiap saat. Baca Quran tidak hanya baca artinya, aplikasikan setiap hari. Sehingga mudah-mudahan kita sendiri nanti akan diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk demi petunjuk demi hidayah
Mudah-mudahan petunjuk dan hidayah bisa kita kerjakan agar itu bisa menjadi amal soleh kita. Belajar dari orang-orang yang betul-betul paham. Jangan merasa benar. Kalau orang merasa benar, selesai. Beginilah di ruang VIP MNC TV kita ngobrol santai. Mudah-mudahan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi Geyser. Dan mudah-mudahan itu bisa manfaat. Amin ya Allah. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.